Di bab terakhir kemarin kita sudah membahas bab yang berkaitan dengan karahiyatu imamati man takrahul jamaah. Di kemarin terakhir kita sudah membaca bab makruhnya imam yang dibenci oleh jamaah. Artinya di sini sebagaimana yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, seorang imam hendaknya bukan yang dibenci oleh mayoritas jamaah. Carilah imam yang imam tersebut dicintai atau disukai oleh jamaahnya, atau setidak-tidaknya dia bukan orang yang dibenci oleh jamaahnya. Karena yukrahu lirrajul aya umma unasan hum lahu karihun. Dimakruhkan bagi orang yang mengimami jamaah sementara jamaahnya membenci imamnya. Tentu yang dimaksud membenci imamnya dengan sebab sesuatu yang tercela menurut tuntunan agama. Kalau imam itu dibenci bukan karena sesuatu yang tercela menurut tuntunan agama, maka itu boleh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ini hadis terakhir yang kemarin kita baca. Ada 3 orang, ada 3 golongan yang sholat mereka tidak diangkat meskipun hanya 1 jengkal dari atas kepala mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang menjadi imam sementara makmumnya tidak suka. Yang kedua, wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang perempuan yang bermalam sementara suaminya atau bersama dengan suaminya sementara suaminya dalam keadaan marah. Jadi perempuan yang di malam hari dimarahi oleh suaminya karena menolak ajakan suami. Ini tidak perlu dijelaskan secara rinci, insyaallah kita sudah memahami. Adapun yang ketiga, mereka orang yang saling bermusuhan atau menyimpan dendam. Karena itu di 3 hal ini perlu kita perhatikan. 1 diantaranya berkaitan dengan masalah keimaman, bagian yang kedua berkaitan dengan rumah tangga, bagian yang ketiga berhubungan dengan ukhuwah. Maka untuk yang pertama yang terkait dengan bab ini, hendaknya ketika kita memilih imam atau mengangkat imam atau menjadi imam, maka perlu diperhatikan bahwasanya dimakruhkan kalau itu dibenci oleh jamaahnya. Adapun yang kedua tadi urusan rumah tangga, sudah selayaknya bagi seorang istri ketika diajak oleh suaminya, maka hendaknya istri tersebut tidak menolak ajakan suami, karena ini termasuk perkara dosa besar bagi seorang istri yang menolak ajakan suami di malam hari. Kalau sampai kemudian suami marah, maka sholatnya tidak akan terangkat meskipun hanya 1 jengkal. Bagian yang akhir adalah bab yang berkaitan dengan ukhuwah, persaudaraan. Maka tidak sepantasnya kita bermusuhan atau menyimpan dendam, karena berakibat pada sholat yang tidak terangkat.